akan kita review satu-satu. Kita berusaha untuk tidak kalap, jadi kita membeli makanan seadanya saja. Oke, bye-bye. Teman-teman, hari ini kita akan bicara seputar tentang bagaimana sih kegiatan kita sebagai seorang pelajar. Jadi kita bukan cuma ngomong-ngomong biasa doang, tapi kita juga mau nge-review makanan. Ini adalah jajanan-jajanan SD yang sering kita makan ya. Jadi yang pertama itu ada ini pentol bakar, tahu bakar, dan segala macamnya. Ini dibalur sama bumbu kacang. Dan ini ada maklor atau yang biasa kita kenal sama makaroni telur. Ini tuh enak banget sumpah, dan harganya juga terjangkau. Terus ini ada tahu bakso dan ada pentol-pentolannya. Aduh, nggak kelihatan ya guys. Pokoknya yang ini. Terus di sini ada es jumbo. Enak, ini murah meriah juga. Sama ada Ini ada matcha, tapi keburu habis guys. Oke deh, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, untuk jajanan yang pertama itu kita mau cobain apa Nur? Pentol goreng sama tahu bakso goreng. Oke, jadi aku sekarang mau cobain yang tahu bakso. Dan aku bakal coba yang pentol goreng. Aku mau coba pakai saus. Bismillah. Enak banget ya. Dagingnya berasa. Jadi terus ini juga tebal dagingnya ya. Nah, Enak loh. Harganya juga murah meriah banget, aman di kantong pelajar ya. bener bang. Oh iya nih, kan kita udah sekolah ya dari hari Senin sampai Jumat itu nonstop kan, jadwalnya padat banget. Bener banget. Terus aku penasaran deh, apa yang biasanya kamu lakukan buat ngisi ulang kembali energi kamu? Kan kita waktu liburnya tuh cuma 2 hari doang kan, cuma Sabtu sama Minggu. Bener. Gimana? Aku biasanya ngelakuin hal yang aku suka gitu. Kayak misalkan aku nonton film atau enggak apa gitu. Pokoknya aku ngelakuin sesuatu yang aku suka, yang bisa bikin diri aku lagi tuh semangat gitu, Iya. terus happy gitu kan. Karena kita hari Sabtu sama Minggu itu kan fokus buat ngilangin beban pikiran kita gitu. Jadi Iya. ngelakuin sesuatu yang aku suka. Kalau kamu gimana? Jadi merasa bebas gitu ya. Kalau aku sih biasanya ya, kalau libur nggak jauh beda sama kamu sih, kayak ngelepasin diri dari segala tugas yang udah aku jalanin Bener selama banget. hari Senin sampai Jumat. Ya, full kan Iya. tugas-tugas. Oh ya, kalau nggak salah tadi aku udah denger deh kamu nyebutin kalau kamu bilang biasanya itu nonton ya. Oh iya, Nah, benar. biasanya tuh selain nonton nih, di mana tempat yang kamu jadiin referensi buat healing gitu selain nonton? Oh, iya. Selain nonton, aku juga suka di kamar me time kayak maskeran atau sambil nonton film tadi. Iya. Terus aku biasanya suka banget juga jalan-jalan ke mall sama teman ya biasanya. Terus aku juga suka pergi nge-explore tempat makanan di kota ini gitu. Kayak contohnya aja karena aku suka makan, sekarang kita juga sambil nyobain jajanan-jajanan SD ya kan. Nah itu deh yang biasanya jadi tempat buat referensi aku buat healing. Kalau kamu biasanya gimana? Pasti juga sering kemana-mana gitu kan kalau healing? Iya, kalau aku sih ya, kalau misalkan tempat nih, aku nggak jauh-jauh dari rumah sih. Kayak di rumah aku kan itu ada wisata Jembatan Bromo ya. Wow. Aku sering kesana saat sore-sore hari. Kayak pemandangannya itu bagus banget. Pasti kalau kayak mau senja gitu pasti cuacanya bagus Iya. banget kan, adem gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ini kita cobain satu makanan lagi, itu ada maklor. Ini maklornya dicampur sama bubuk cabai sama micin ya tadi ya. Aduh, generasi micin ini. Benar. Ya, langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti micin itu nggak ada tandingannya guys. Bener. Tapi jangan terlalu sering ya, karena micin kurang bagus buat kesehatan. Benar. Ini aku mau nanya, kita kan libur di hari Sabtu sama Minggu.
Benar. Selain hari Sabtu sama Minggu, kapan sih biasanya kamu mutusin buat healing gitu? Atau kayak Senin sampai Jumat itu nggak bisa kah buat kita healing gitu? Kalau itu sih tergantung ya. Kayak healing itu nggak harus hari Sabtu sama Minggu doang. Benar. Tapi kalau misalkan yang pasti ya itu pas buat pelajar kayak kita, Sabtu sama Minggu itu emang udah waktunya buat Pas buat healing Iya, gitu, karena benar. kan kosong. Tapi nggak menutup kemungkinan ya Senin sampai Jumat kita juga bisa healing. ya itu kalau misalnya bertepatan sama hari libur Ya. atau sedang tanggal merah. Ya, itu kita kan nggak mungkin di hari Senin sampai Jumat itu tugas melulu kan. Benar. Pasti ada juga waktu kosongnya. Nah itu bisa juga kita jadiin waktu buat kita healing ke Benar. tempat yang mau kita kunjungi. Oh ya Inun, aku beberapa hari yang lalu itu sempat ngeliat salah satu video dari seorang content creator. Wah, Itu di videonya dia menjelaskan bahwa dia semangat beraktivitas itu gara-gara dia punya seseorang yang dia jadiin sebagai inspirasi gitu. Wah. Jadi dia semangat gitu ngelakuin kegiatannya. Nah, aku mau nanya nih sama kamu yang kadang kan juga sibuk juga kan, Bener Senin banget. sampai Jumat itu sekolah. Nah, siapa sih sosok yang kamu jadiin buat jadi inspirasi kamu biar semangat gitu ngelakuin kegiatan? kamu tahu Farhan gak sih? Farhan, content creator juga? Iya, Oh, Farhan yang suka banget sama matematika Tahu dan banget. fisika. Nah, itu adalah sosok yang jadi inspirasi aku buat tetap produktif, buat gimana sih buat jadi kayak diri dia gitu. Jadi aku semangat terus buat ngejalanin hidup aku dan pantang menyerah kayak dia. Oh iya nih, aku kan udah ngejelasin ya siapa sosok inspiratif yang ngebuat hari-hariku tetap produktif nih. Kalau kamu siapa? Waduh, kalau ditanya soal sosok inspiratif di hidup aku yang buat aku semangat, itu aku bakal ngejawab ayah aku sendiri. Mengapa ayah kamu bisa jadi sosok inspiratif buat diri kamu sendiri? Kalau ditanya kenapa jadi sosok inspiratif, itu karena ayah aku adalah seseorang yang sangat-sangat bekerja keras, Wah, keren banget. yang nggak pernah kenal lelah gitu, selalu semangat ngelakuin kegiatan yang ada di hidupnya. Jadi karena ayah aku sendiri, aku dekat gitu kan, jadi selalu ngeliat, selalu ketemu di rumah. Jadinya aku kayak aku harus bisa kayak beliau gitu, kayak aku harus semangat, nggak boleh males karena aku punya seorang sosok ayah yang juga pekerja keras gitu. Keren gak? Oke deh, selanjutnya kita mau cobain makanan lagi. Nah jadi selanjutnya ini jajanan terakhir ya, karena tadi sudah ada 2 jajanan yang kita review. Benar. Selanjutnya ini ada sate bakar ya Non. Kita beri yang bakar-bakaran. Ya, benar. Ini enak banget, pastinya harganya juga murah. Ini aku mau cobain apa namanya? Pentol bakar. Kalau Ainun mau cobain, Aku yang tahu bakar. oke deh. Ini pentolnya sama tahunya itu dibalur sama saus Saus kacang. Ya, oke deh langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini walaupun satenya nggak panas lagi ya, tapi masih enak buat dimakan. Terus harganya juga murah, cuma 2 ribuan aja. Sangat terjangkau. Bener. Kalian pelajar wajib coba ini sih. Ya, kalian harus cobain karena ini salah satu makanan yang enak banget, enak. Oke, aku mau nanya. Tadi kan kita udah ngebahas tentang gimana kita healing, Bener banget. terus mau kemana aja, terus juga sosok yang kita kagumi yang jadi inspirasi buat hidup kita. Sekarang aku mau nanya, bagaimana sih cara kamu ngatur jadwal nih? Kan kita udah sibuk nih kan, pasti banyak banget jadwal yang berdatangan kan. Terus gimana cara kamu ngatur waktu kamu, cara ngatur jadwal kamu supaya semuanya itu berjalan dengan lancar, dengan seimbang gitu, nggak keteteran sama sekali. Sebagai seorang pelajar gimana caranya? Jadi gini ya, itu berkaitan sama manajemen waktu ya guys. Benar yang banget. dimana sebagai pelajar kita tuh susah banget buat manajemen waktu. Bener. Ya kan, banyak distraksi. Yang pasti sih ini ya yang jadi distraksi. Handphone ini jadi salah satu hambatan kita ya. Tapi itu bukan menjadi alasan kita mengapa sampai sekarang kita nggak bisa manajemen waktu kita kan. Benar. Jadi aku biasanya bikin list tugas gitu ya. Tugas yang aku anggap penting banget nih. Biasanya aku prioritasin. Oh, paling atas nih Ya, benar. gitu jadwalnya. Terus tugas yang nggak penting-penting amat atau Waduh. emang nggak mendekati deadline gitu,
biasanya aku kesampingkan. Oh, jadi agak ditunda sedikit Iya, ya benar pengerjaannya, tapi tetap dikerjain nih, Iya, cuman benar. agak ditunda aja. Gitu. Terus akhirnya gimana kalau kamu udah bikin list tugas itu? Jadi manajemen waktu aku itu lebih teratur. Wah, nah itu bisa jadi referensi juga buat teman-teman gitu. Harus Benar. bikin list tugas yang kalian kerjain itu harus dimulai dari mana? Ya, kalau kamu sendiri gimana biasanya tentang manajemen waktu kamu? Kalau aku sih kurang lebih ya, aku juga bikin list tugas gitu. Jadi kan aku tahu nih tugas yang mana yang harus aku kerjain gitu kan. Apalagi kan aku juga ikut organisasi, jadi itu pasti banyak ketinggalan tugas. Jadi aku harus banget bikin list tugas gitu. Terus aku juga lebih mengupayakan supaya aku jangan terlalu menunda-nunda tugas yang sudah di list nih kan. Kalau cuman kita list doang tanpa kita kerjain kan percuma kan. Jadi biasanya aku membiasakan diri aku buat jangan menunda gitu. Jadi biar cepat selesai. Jadi nggak keteteran deh gitu. Satu pesannya ya guys, jangan nunda-nunda. Ya, jangan menunda. Kalian harus disiplin. Benar. Oke? Sebagai seorang pelajar harus disiplin. Kayaknya udah selesai nggak sih pembahasan kita? Oh iya, aduh kayaknya udah banyak banget ya pembahasan kita. Bener banget, seputar tentang pelajar ya, bagaimana kita manajemen waktu, sosok inspiratif, tentang healing liburan dan segala macam yang berkaitan sama pelajar, Iya, dan bener. juga review makanan. Ya. Terus juga kebetulan makanan kita sudah habis ya, Iya, udah bener. kita review juga kan bareng-bareng. Jadi kayaknya udah cukup aja nggak sih videonya? Oke, semoga teman-teman suka sama videonya dan terhibur dengan kami berdua. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.